Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada saya dan teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kami dari kelompok 4, perkenankan kami akan memaparkan tentang makalah kami, yaitu mengembangkan kreativitas dan membangun inovasi dalam kewirausahaan. Yang disusun oleh Muhammad Yasin, saya dengan Erin Kurniasi, Ahmad Rifai, Hilat Hayati, dan Ajis Supriyadi. Kewirausahaan sendiri lebih mengacu pada penyeragaman istilah yang dipakai pada saat ini oleh lembaga-lembaga seperti Kadin dan Dipnaker, serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Memudahkan Kewirausahaan. Makna yang terkandung pada konsep-konsep kewirausahaan tersebut adalah sepadan dengan kata entrepreneurship yang dalam bahasa Inggris, di mana mengandung makna itu to undertake yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, makna kreativitas sendiri menurut Kuratko dan Hodges yaitu merupakan suatu sifat manusia yang dibawa sejak lahir. Namun pendapat ini dibantah oleh beberapa pengamat entrepreneurship yang mengatakan bahwa kreativitas bukan semata-mata faktor genetik, tapi merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Sedangkan menurut Goldsmith mengungkapkan bahwa kreativitas merupakan kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan merealisasikan gagasan tersebut sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu sistem. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami yaitu Hilat Hayati. Kepada Hilat Hayati kami persilahkan. Kreativitas menurut Wibison yaitu cara yang paling mudah untuk mendeteksi keberhasilan suatu inovasi dapat melalui pengecekan didapatkannya pelanggan baru atau akuisisi pelanggan, pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, atau peningkatan margin keuntungan. Sedangkan menurut kamus Webster, kreativitas itu adalah kemampuan seseorang guna mencipta yang ditandai dengan originalitas dalam berekspresi yang bersifat imajinatif. Manfaat kreativitas. Ada beberapa manfaat kreativitas, yaitu A. Kualitas dan taraf hidup meningkat. Kreativitas ini memiliki manfaat yaitu untuk membuat kualitas dan taraf hidup meningkat. Tentu saja disebabkan karena kreativitas bisa melahirkan inovasi baru, di mana inovasi baru ini bisa sangat bermanfaat untuk kehidupan setiap orang sehingga taraf hidup masyarakat bisa meningkat. B. Awal munculnya perubahan. Selain meningkat taraf hidup masyarakat, kreatif juga bermanfaat untuk memulai sebuah perubahan baru di dalam kehidupan. C. Menjadi faktor kesuksesan dalam usaha. Kreativitas juga bisa menjadi salah satu faktor dalam mensukseskan usaha yang dimiliki seseorang. Kenapa? Sebab sebuah perusahaan atau tempat usaha harus memiliki karyawan yang kreatif. D. Lebih menghargai orang lain. Suatu inovasi yang ada tidak selalu berasal dari kreativitas seseorang saja, namun inovasi bisa berasal dari ide beberapa orang yang digabung menjadi satu. Berikutnya inovasi. Kata inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan mobilisasi pengetahuan, termasuk keterampilan teknologi. Nah, inovasi dapat mengandung arti yang sangat luas, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, secara teknis, inovasi dapat didefinisikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Kedua, inovasi juga bisa diartikan suatu ciptaan atau perangkat atau proses yang baru yang dihasilkan dari studi dan juga eksperimen. Ketiga, inovasi juga dapat diartikan adalah kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai sangat komersial sekali. Keempat, inovasi juga dapat diartikan sesuatu yang baru atau lebih baik. Kelima, inovasi juga dapat diartikan dari bahasa Latin, yaitu innovationem, yang merupakan kata benda untuk tindakan inovasi. Adakah jenis-jenis inovasi? Nah, jenis-jenis inovasi itu ada. Jenis inovasi antara lain yaitu pertama, inovasi terus-menerus. Inovasi terus-menerus secara dinamis, terus inovasi terputus. 3 ya jenis-jenisnya itu.
Terus adakah manfaat dari inovasi itu sendiri? Manfaat dari inovasi tentu ada, yaitu pertama meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Kedua, manfaat dari inovasi itu mempunyai kualitas yang lebih baik, udah pasti. Yang ketiga, manfaat dari inovasi itu menciptakan berbagai produk yang baru. Keempat, manfaat dari inovasi memberikan nilai tambah dan lain-lainnya. Yang D, peran inovasi dan kreativitas dalam wirausaha. Peran inovasi dan kreativitas adalah sebagai berikut. Yang A, mengembangkan produk. Yang B, pendorong wirausaha. Yang C, gagasan-gagasan baru. Yang D, terobosan-terobosan baru. Yang kedua, kewirausahaan. Pola pikir usaha. Ada beberapa pola pikir dalam kewirausahaan dalam suatu usaha yang dilakukan, yaitu yang A, kegagalan adalah awal kesuksesan. Yang B, hambatan menjadi tantangan. Yang C, disiplin adalah gaya hidup. Yang D, berusaha dan bertindak setiap saat. Yang E, mengetahui kemampuan sendiri. Yang F, bekerja mencapai tujuan. Yang G, tidak hanya berharap. Yang H, kesalahan adalah hal biasa. Yang I, pesaing adalah bahan pembelajaran. Ciri-cirinya itu selalu berpikir positif. Ya, seorang pengusaha ya positif thinking, selalu berpikir bahwasanya ini yang baik, ini yang akan berhasil, ini yang akan menjadi sukses. Ya ini ya selalu supaya kita berpikir yang positif. Kalau kita berpikir yang negatif, ya usaha itu akan menjadi negatif juga jadinya. Jadi negatif-negatif dalam pola pikir kita akan merubah dari usaha kita. Tapi kalau pola pikir kita positif, semua energi-energi positif di dalam usaha kita akan menjadi energi yang baik buat uh, wirausaha kita. Ya, ini ya supaya dicamkan, supaya di dalam diri kita ini supaya ya, ada energi positif, bersikap percaya diri. Tentunya seorang pengusaha itu ya bersikap yang benar-benar percaya dirinya, yakin dengan adanya kepercayaan dirinya, semua atau kejadian, kepercayaan, suatu uh, wirausaha ini sangat penting sekali. Dengan adanya percaya, kita menawarkan sesuatu dengan percaya yakin, sugestinya yakin bisa menawarkan dengan baik, diterima dengan baik. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, karena kita percaya diri kita, yakin dengan adanya diri kita, yakin dengan kemampuan diri kita. Makanya kepercayaan ini ya sangat penting sekali. Dengan adanya kepercayaan ini, usaha kita itu akan bisa berjalan dengan keyakinan yang pasti. Kita akan bisa berjalan dengan lancar di dalam wirausaha. Selanjutnya yaitu berani mengembangkan setiap resiko yang ada, ya terus dikembangkan. Resiko-resiko di dalam wirausaha, ya tentunya banyak sekali kendala, tapi paling tidak kita harus kita harus meminimalis resiko-resiko itu. Kalau bisa tidak ada komplain atau zero komplain. Kalau bahasa-bahasa orang-orang bisnismen, zero komplain. Tapi ya tidak ada zero komplain yang benar-benar sempurna, zero komplain. Tentunya yaitu masih banyak ada yang perlu dievaluasi kembali. Ya berjiwa kepemimpinan, ya jelas seorang wirausaha merupakan sudah menjadi seorang pemimpin, ya karena memimpin suatu perusahaannya sendiri, tidak ngikut sama orang, karena dia sudah bisa berjiwa benar-benar menjadi pemimpin, memutuskan sesuatu, mengelola suatu perusahaannya, atau memberikan disiplin kepada karyawannya, atau selalu hubungan baik sama teman, hubungan baik sama para usahawan. Ya ini merupakan jiwa kepemimpinan, bisa menyelesaikan sesuatu, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam satu usaha tersebut. Ini sudah menjadi jiwa seorang pemimpin atau leadership yang akan muncul dengan sendirinya di dalam diri kita. Tapi ya terus kita dengan adanya pengalaman itu kita akan lebih dewasa kembali. Gitu. Selalu berorientasi ke depan, lalu berpikiran ke depan, tidak stuck di satu tempat itu. Kita ke depan, kita harus maju, kita harus berkembang. Ya, kalau kita usaha kita mau berkembang, go internasional, atau kita sudah bisa dikenal oleh masyarakat halayak, ya kita harus berorientasinya ke depan, terus maju ke depan. Kurangnya apa, terus ada yang perlu dikembangkan apa, kita membuka diri kita supaya kita bisa ke depan. Dikoreksi sama teman, dikoreksi sama rekan-rekan atau karyawan, yaitu merupakan kita pengembangan diri kita. Nah, berorientasinya pada hasil, ya apapun yang dikerjakan, apapun yang dilaksanakan, apapun yang dikerjakan di dalam satu usaha, ya
Yang penting orientasinya itu hasilnya lebih baik, hasilnya memuaskan, hasilnya akan mendapat yang luar biasa, yang diinginkan oleh kita, tentunya kita sebagai owner-nya, kita sebagai pengusahanya, kita sebagai investornya, kita sebagai karyawan yang bisa memberikan contoh yang baik, yang akan mendapatkan hasil yang baik. Yang ke B yaitu karakteritis wirausaha. Karakteritis itu ya memiliki sifat jujur. Tentunya kita harus punya jujur. Kalau dalam Islam yaitu jujur, amanah, mujid-mujid, berdoa dan mempersungguh. Ini ya harus diterapkan. Jujur apalagi, kita harus jujur, sampaikan apa adanya, jujur. Kalau emang sesuatu menawarkan barang, ini barangnya bagus ya kita bilang bagus. Atau barangnya ada sesuatu, itu entah itu sesuatu yang mungkin ada reject-nya, mungkin ada KW-nya, mungkin ada apa disampaikan kepada pembelinya atau disampaikan kepada yang mau berkomunikasi sama kita. Selalu disiplin, ya yang tadi selalu karakteristik wirausaha ya, disiplin ini sangatlah perlu sekali. Kreatif dan inovasi, ya kreatif selalu mengembangkan diri kita, membuka diri kita, inovasi, bahwasanya perkembangan zaman sekarang ini ya luar biasa. Kalau kita mengikuti perkembangan zaman itu ya kita tidak akan ketinggalan. Kita kreativitas itu akan dibangun, inovasi inovatif juga kita terus berkembang, ya tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan apa yang lainnya. Sekarang zamannya digital ya kita ikutin zaman digitalisasi ini supaya kita semua bisa menikmati, kita semua bisa mengikuti zaman digital ini. Memiliki komitmen yang tinggi, sangat sangat perlu sekali, sangat jelas sekali bahwasanya komitmen yang tinggi akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Dengan adanya energi yang ada di dalam diri kita, nah, dengan komitmen yang luar biasa, yang tinggi, akan mendapatkan yang hasil yang luar biasa. Ya, sangat-sangatlah penting, sangat-sangatlah bagus untuk kita semua. Yang selanjutnya yaitu mandiri serta realistis. Ya mandiri ya kita memang dalam pengusaha yaitu selalu mandiri. Kita juga perlu mentor, perlu pengarahan kepada yang sukses, perlu belajar, perlu mendapatkan bimbingan daripada senior-senior yang telah sukses di dalam bisnis. Realistis di dalam kehidupan ini, ya kita tidak semata-mata saya orang hebat, saya orang yang sukses, tidak, tapi kita membuka diri kita, mandiri secara realitas, memiliki keterampilan personal. Ya jelas tadi, kita di samping kita belajar, di samping kita banyak inovasi tadi, banyak kita sering melakukan riset, ya ini ya menambah daripada keterampilan di dalam personal diri kita. Selanjutnya yaitu penutup ya kami ya ini pemaparan kami sangatlah memang perlu disampaikan kegiatan wirausaha adalah kegiatan yang mandiri, kegiatan yang dilakukan sendiri di dalam segala hal, dana, pengelolaan, pemasaran, perencanaan, kerja dan sebagainya. Semuanya ini hanya kita yang memiliki wirausaha. Seorang wirausaha adalah manajer, leader, planner, bahkan pelaksana lapangan kerja, ya semua dilaksanakan karena kita menginginkan hasil tadi, supaya hasilnya lebih baik. Kalau sudah menghasilkan, usaha itu menghasilkan, ya kesemuanya itu untuk kesejahteraan semuanya, ya untuk keluarga, untuk dirinya, untuk karyawannya, untuk kepuasan pelanggan ini ya kan keberhasilan. Kewirausahaan pada dasarnya memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai hal kebutuhan kehidupan. Ya, seseorang wirausahawan adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri dengan mengandalkan pada potensi ya, di dalam dirinya. Ya jelas, semuanya itu mandiri. Kesuksesan ya, hasilnya ya untuk kesejahteraan semuanya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Ya, kami mewakili teman-teman apabila ada tutur kata yang kurang pas atau salah di dalam menyampaikannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.